Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Asalam, bertemu lagi dengan saya Anggi Stianti Putri di acara Asalam Education. Pada video kali ini berbeda dengan video biasanya karena saya akan ditemani oleh Ibu Mela Merlina sebagai salah satu guru sosiologi di SMA Plus Asalam sekaligus narasumber kita kali ini. Dan tema pembahasan pada video kali ini yaitu tentang perubahan sosial di era new normal. Halo, selamat siang Bu Mela. Bagaimana Halo, kabarnya? selamat siang. Alhamdulillah sejauh ini baik ya. Ya. Baik Bu, kalau begitu kita langsung saja ke pembahasannya ya. Tema yang kita ambil ini berkaitan dengan materi sosiologi di kelas 12 ya Bu ya, yaitu tentang perubahan sosial dan dampaknya. Dan saya juga mengambil isu mengenai era new normal ini gitu, karena cukup hangat diperbincangkan gitu belakangan ini. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya Bu, bahwa masuknya wabah corona di Indonesia ini cukup membuat heboh masyarakat Indonesia gitu Ya, kan. betul. Ditambah lagi dengan munculnya pemberitaan-pemberitaan atau isu-isu yang membuat masyarakat semakin panik begitu ya Bu. Nah, menurut sosiologi sendiri nih, secara sosiologisnya, apakah gejala-gejala sosial tersebut itu merupakan bentuk dari perubahan sosial? Seperti apa penjelasannya Bu? Oke, karena temanya seputar perubahan sosial ya. Nah, ini berarti kita akan sambungkan dengan gejala atau fenomena yang sekarang lagi marak ya tadi, Iya. pandemi COVID atau Iya. Corona ini ya. Nah, menurut saya ya, kalau saya lihat dari sisi sosiologi, Iya. nah ini adanya pandemi Corona ini jelas sangat menimbulkan yang namanya perubahan. Iya, betul. Bahkan si Corona ini tuh ngeborong berbagai bentuk perubahan sosial kan. Iya. Kalau di sosiologi itu perubahan sosial tuh kan ada macam-macamnya ya. Ada perubahan sosial yang besar, Iya. kecil, yang diharapkan, yang tidak diharapkan. Nah, saya lihat pandemi Corona ini tuh ngeborong segala bentuk perubahan ya. Betul sekali, Bu. Perubahan besar jelas ya. Iya. Ini seperti banyak sekali korban yang ditimbulkan oleh Corona ini. Iya. Nah, ini makanya pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan supaya korban di setiap negara tuh kan tidak bertambah. Nah, ini karena menyangkut masyarakat besar, masyarakat luas. Nah, ini kan perubahannya juga besar, Iya. begitu kan ya. Perubahan kecil juga banyak nih dari segi unsur-unsur sosial yang kecil seperti interaksi, terus ya interaksi kita sehari-hari ya, Iya. tatap muka kita itu ternyata berpengaruh juga gitu ya. Jadi ini udah jelas merupakan perubahan sosial ya. Ini perubahan sosial terkini yang dialami oleh setiap negara, tidak hanya betul. Indonesia saja. Iya. Gitu. Nah, jadi sudah jelas ya warga Asalam bahwa adanya pandemi corona ini khususnya di Indonesia itu sangat memberikan dampak atau pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat. Salah satunya tadi interaksi juga gitu ya. Dan ini masuk juga ke dalam bentuk perubahan sosial. Nah, ini ada kaitannya juga dengan pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Nah, jadi tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Mela gitu bahwa dengan adanya pandemik ini juga mempengaruhi interaksi sosial di masyarakat gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui juga ya Bu Mela, bahwa pemerintah tidak tinggal diam begitu saja gitu. Banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah diambil seperti adanya pelaksanaan PSBB, physical distancing. Tentu ini sangat mempengaruhi interaksi sosial di masyarakat Ya, gitu. betul. Nah, menurut Bu Mela sendiri gitu, bagaimana sih dampak dari kebijakan pemerintah tadi terhadap interaksi sosial di masyarakat? Oke, dampak kebijakan pemerintah terhadap interaksi sosial. Nah, ini bisa dilihat dampak positif dan negatif ya. Kalau kita ngomongin dampak positifnya, mungkin kita sebagai masyarakat ini bisa lebih lebih mempelajari lagi yang namanya teknologi ya. Karena kita sudah masuk ke masyarakat modern, tapi sebelum masa pandemi ini banyak sekali masyarakat yang masih belum memahami media sosial, teknologi. Nah, bagaimana menggunakannya. Tapi semenjak ada kebijakan untuk ya WFH ya, work from home, terus ada PJJ juga. Nah, ini kan otomatis ya kita ambil lah contohnya orang tua siswa. Dan siswa yang biasanya mungkin jarang pakai gadget atau mungkin belum terlalu memahami, sekarang bisa lebih memahami yang namanya teknologi gitu ya.
Terus kalau untuk negatifnya, bisa dilihat yang biasanya kita interaksinya tuh, maaf bukan positif, interaksinya primer gitu ya, langsung. Biasa ketemu teman tiap hari gitu ya, ketemu guru, nerangin materi ya, ketemu langsung. Nah sekarang ternyata kalau dilihat dari PJJ ya, pembelajaran itu anak jadi kurang memahami, saya lihat ya. Mereka jadi kurang memahami terhadap materi pembelajaran yang diberikan guru. Nah itu jadi karena interaksinya tuh sekunder, tidak langsung tadi, jadi sifatnya satu arah. Nah jadi kalau dilihat dari dampak terhadap pola interaksi ya jelas sangat berdampak ya. Asalnya ya kita ketemu langsung, sekarang harus PJJ, ada social distancing. Ya ini semua lembaga juga kan menerapkan ya, tidak hanya sekolah. Ya lembaga pemerintah, lembaga agama, bahkan kalau di lembaga agama mungkin kita lihat kalau sholat di masjid ya biasa berjamaah, terus biasa staffnya tolong dirapatkan, sekarang staffnya malah dikasih celah gitu kan ya, jadi diselang-seling. Nah itu jadi berpengaruh juga ternyata. Betul sekali. Asalnya kita saling salam gitu ya sama jemaah yang lain, sekarang salamnya ya sekadarnya saja gitu. Itu jadi sangat berpengaruh sih di segala bidang kalau interaksi juga ya. Nah, jadi warga Assalam sudah cukup jelas ya pemaparan dari Bu Mela, dan ini pun berkaitan dengan materi kelas 10 mengenai interaksi sosial gitu, di mana pada masa pandemi ini masyarakat lebih menggunakan interaksi sosial yang bersifat sekunder atau secara tidak langsung. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Nah, kalau tadi kan interaksi sosial cukup berpengaruh nih di PSBB ini gitu, dan pemerintah pun sekarang justru menggunakan kebijakan baru yaitu era new normal gitu. Nah, di era new normal ini mungkin tidak hanya interaksi saja begitu ya yang berubah gitu. Ada aspek lainkah gitu yang berubah di era new normal ini? Seperti apa? Perubahan sosial apa aja sih, atau mungkin gejala sosial yang ditimbulkan oleh era new normal? Iya, betul sekali. Selain interaksi tadi ya. Selain interaksi, kalau saya lihat itu ada gejala sosial lain seperti permasalahan sosial ya. Itu kan juga objek kajian sosiologi. Saya lihat selama new normal ini dari bidang ekonomi itu, mohon maaf, banyak orang yang diberhentikan dari perusahaan ya. Betul. Nah itu kan menyebabkan yang namanya pengangguran. Sehingga mungkin untuk orang yang ilmu dan agamanya kurang, mungkin mereka akan mencari cara instan. Salah satunya melakukan yang namanya tindakan kriminal. Nah itu jadi itu ada permasalahan sosial yang muncul dengan adanya kebijakan kebijakan pemerintah tadi ya. Jadi ternyata si pandemi ini selain berpengaruh terhadap pola interaksi, ini juga menyebabkan yang namanya permasalahan sosial. Nah kalau karena saya kerjanya di lembaga pendidikan gitu ya, saya ambil contoh dari pendidikan. Nah ini misal mohon maaf, murid-murid terkendala juga saat membayar SPP. Ya khususnya orang tua ya yang mungkin kehilangan pekerjaannya, terus tidak bisa bayar sehingga sekolah jadi terhambat juga gitu ya. Nah itu sangat berpengaruh ya, itu ada permasalahan sosial. Ya terus terhadap lembaga sosial juga berpengaruh. Terhadap lembaga apa? Contohnya dari kinerja. Ya yang tadi asalnya kerjanya biasanya langsung jadi work from home. Terus ya mohon maaf ya karena tidak semua lembaga tuh kondisi keuangannya bagus gitu ya. Jadi sebagian lembaga juga ternyata ada juga yang harus memberhentikan, tapi ada juga yang melakukan kebijakan potongan upah gitu ya. Betul. Jadi nah itu sangat berdampak sekali terhadap bidang-bidang yang lain ya. Ya kalau ngomongin ekonomi ini akan berpengaruh terhadap sekolah anak, mungkin terhadap kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah itu lembaga sosial terpengaruh, interaksi jelas, terus permasalahan sosial juga gitu. Kalau terhadap peraturan pemerintah juga itu kan kalau di sosiologi itu nilai dan norma ya. Nah ini pandemi ini juga mau pas pandeminya, mau pas era new normalnya. Nah ini menimbulkan berbagai macam kebijakan. Ya, kebijakan-kebijakan baru dimunculkan seperti pembelajaran daring. Ya, pemerintah menyediakan banyak webinar gitu ya untuk diikuti gurunya gitu. Nah, itu nilai dan norma itu kan menyangkut kebijakan pemerintah juga, aturan yang harus kita ikuti. Nah, ini juga
termasuk ke apa ya, gejala sosialnya tuh lembaga sosial ya. Jadi Iya, betul. masa pandemi ini sangat berpengaruh terhadap lembaga sosial. Terus kalau dari segi hukum itu terhadap kebijakan pemerintah yang asalnya kita maaf nih, orang suka males pakai masker, Betul. sekarang diwajibkan pakai masker, bahkan kalau tidak pakai masker katanya didenda. Nah ini kan berpengaruh juga ya terhadap masyarakat luas gitu ya, jadi Iya. harus mengikuti kebijakan tersebut. Jadi Oke. banyak sih. Wah, ternyata banyak sekali ya perubahan yang dialami masyarakat di era new normal ini. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu Mela ya. Seperti yang kita ketahui juga bahwa tema pada perbincangan kita ini mengenai perubahan sosial gitu yang berkaitan dengan materi sosiologi di kelas 12 gitu. Nah, dari Ibu sendiri gitu, apa sih manfaat siswa-siswi kita khususnya kelas 12 mempelajari materi perubahan sosial ini baik secara untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat? Oke, apa sih manfaat siswa-siswi gitu ya harus mempelajari perubahan sosial? Kenapa sih Ibu saya harus mempelajari perubahan sosial? Nah ini tujuannya apa? Supaya kalian ya kita semua sebagai bagian dari masyarakat itu kita bisa memaknai yang namanya perubahan. Jadi karena kita sudah termasuk ke masyarakat yang modern, itu otomatis kan kita harus senantiasa mengikuti yang namanya perubahan ya. Iya, betul. Tapi tidak hanya mengikuti, kita juga harus bisa memaknai bahwasanya yang namanya perubahan itu ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Nah, diharapkan ya setelah belajar tentang perubahan sosial ini, siswa-siswi kita sebagai bagian dari masyarakat tuh bisa apa ya, memaknainya gitu. Oh, ini tuh perubahannya bagus loh untuk masyarakat. Oh, ini tuh kurang bagus nih, harus disaring lagi gitu ya. Nah, jadi tujuannya apa? Supaya siswa-siswi kita juga bisa memilah dan memilih mana perubahan yang baik untuk dia dan masyarakat maupun yang tidak baiknya gitu. Iya, begitu. Jadi manfaatnya banyak sekali ya. Kebayang kalau misalnya kita tidak belajar tentang perubahan, kita tuh senantiasa mengikuti aja ya perubahan. Oh, sekarang lagi musim TikTok nih misalnya, ikutin aja terus tanpa kita tuh tahu kita main TikTok tuh buat apa ya? Sebenarnya kenapa harus main kayak gini ya? Nah, jadi harus bisa menganalisis juga gitu. Apalagi kalau sudah belajar sosiologi itu kita harus bisa menyaring lah gitu ya, mana yang baik dan mana yang buruk. Salah satunya dari materi perubahan Betul sosial sekali. ini. Nah, jadi sudah jelas ya warga Salam khususnya buat kelas 12 nih. Jadi banyak sekali manfaat kalian mempelajari materi perubahan sosial ini. Nah, warga Salam dapat disimpulkan bahwa dari perbincangan kita kali ini ada beberapa poin penting gitu yang perlu kita ketahui bersama gitu. Nah, berdasarkan sumber media sosial sosiologi_id di sana dijelaskan bahwa ada teori struktural fungsionalis dari Talcott Parsons bahwa ada 4 konsep agil yang bisa dikaitkan dengan era new normal ini gitu. Nah, yang pertama itu adaptasi gitu, di mana masyarakat dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perubahan atau kebijakan yang ada, seperti membiasakan diri menggunakan masker di setiap aktivitas, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan sebagainya. Kemudian konsep yang kedua itu adalah goals, di mana tujuan dari new normal ini apa sih? Ya mungkin seperti yang kita ketahui juga gitu, new normal ini tuh bagaimana pemerintah berupaya untuk meminimalisir penyebaran virus corona, tapi tetap masyarakat ini bisa beraktivitas secara normal gitu. Nah, itu tujuannya. Kemudian ada juga integrasi gitu, di mana tidak hanya pemerintah saja yang berperan, tapi masyarakat juga harus ikut terlibat gitu. Kita harus bekerja sama gitu dengan antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan tadi. Dan yang terakhir itu adalah latensi gitu, di mana ketika kita sudah mencapai tujuan tadi, mencapai tujuan di era new normal tadi, maka ada nilai dan norma yang baru gitu, dan ini tuh bisa terus dipertahankan untuk menjadi perubahan sosial yang baik kayak gitu. Nah, mungkin sekian perbincangan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk warga Asalam dan khususnya untuk siswa-siswi kita kelas 12. Sampai bertemu di acara Asalam Education selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.